Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini dan tentunya di acara Mozaik Budaya dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Alhamdulillah di hari ini kita akan bicara tentang eksistensi film dalam masyarakat. Kita bersama Muhammad Adnan, beliau adalah Kaprodi TV dan Film Institut Kesenian Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Adnan. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak Adnan? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Oke Pak Adnan, kalau bicara tentang film itu sekarang semakin berkembang. Dan yang pastinya dia tidak stagnan dengan drama, kolosal, maupun cerita-cerita yang panjang begitu durasinya. Bahkan sekarang film itu ada berdurasi yang cukup pendek, bahkan ada 5 menit ya, begitu ya biasanya. Ya, betul. Oke, nah bagaimana eksistensi film di masyarakat saat ini kita melihat ini, Ya. Pak Adnan? Jika melihat kondisi sekarang ini, ternyata eksistensi film yang ada dalam masyarakat itu cukup memberikan pengaruh yang signifikan. Oke. Karena ternyata beberapa film yang sudah diproduksi saat ini, selain dia mengangkat tentang kebudayaan, juga mengangkat tentang isu-isu sosial lainnya yang tentunya itu dapat memberikan pelajaran untuk baik dari kalangan umum maupun kepada para generasi ke depannya. Begitu. Ya. Jadi banyak isu-isu juga yang diangkat dalam film itu ya. Oke, baiklah. Kalau begitu kembali lagi. Nah, bagaimana film itu memiliki peran dalam memandang perbedaan latar belakang kemampuan dalam mempromosikan keberagaman? Bagaimana itu? Nah, terkait dengan film mengangkat latar belakang yang berbeda-beda itu, di sini sebenarnya memiliki peran penting itu adalah seorang penulis, bagaimana dia membaca situasi ketika membuat sebuah naskah untuk film. Nah, jadi di sini tentunya untuk memberikan gambaran sekaligus edukasi kepada masyarakat itu tentunya melihat kondisi apa yang terjadi saat ini. Pasti ada masyarakat yang tertinggal, terus ada masyarakat golongan elit, kalangan atas. Nah, itu kadang-kadang tergambarkan jelas dalam sebuah film tertentu. Mungkin kita bisa menyaksikan beberapa film-film yang menampilkan adanya perbedaan dari segi materi dan seterusnya.
Jadi di situ ya, Ya. jadi lihat ya. Oke, baiklah. Nah, kalau kita lihat di era saat ini, apakah film masih memiliki kekuatan untuk menyatukan komunitas dan memicu diskusi publik seperti dulu begitu? Ya. Kalau saat ini kebetulan ada beberapa komunitas sineas atau komunitas film yang ada di sekitar kita itu, kadang dia mengadakan pemutaran film Iya. dan otomatis ketika diadakan pemutaran langsung diadakan diskusi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Iya. Karena kenapa di sini di samping kita datang menyaksikan film juga kita bisa diskusi langsung, sharing terkait tentang film itu sendiri, film yang diputar itu. Nah, jadi mulai dari proses kreatif, terus mulai dari produksi dan seterusnya itu akan didiskusikan pada saat itu juga. Jadi ceritanya kalau ada yang mungkin perlu diperbaharui Ya. atau juga diperbaiki langsung didiskusikan. Nah, kadang-kadang juga seperti itu. Begitu. Kalau misalnya kadang juga penonton memberikan masukan, oh mungkin bagusnya filmnya seperti ini Kak, atau filmnya terlalu frontal seperti ini. Nah, itu kan ya begitulah, namanya juga pandangan umum pasti berbeda-beda. Kadang ada yang pro, ada yang kontra dengan film-film tertentu. Ada yang menangisnya banyak, Ya. ada yang senyum saja, biasa-biasa saja. Padahal menurut orang lain tuh dia mengiris hati sampai menangisnya terseduh-seduh begitu ya, Ya. Pak Adnan ya. Ya. Oke, baik. Nah, Pak Adnan, kalau bilang sekarang itu bagaimana perkembangan teknologi? Ya. Misalnya streaming atau VR, itu biasa orang bilang ya seolah-olah kita berada lah di tempat itu yang ada pakai 3 dimensi kacamata itu. Ya. Ya biasa itu ada yang film seperti itu. Ini biasanya ada yang mengubah lah ceritanya, mengubah model bisnis industri film tersebut. Sampai produser juga di bioskop juga ada yang menggunakan seperti itu. Nah, bagaimana ini perkembangan teknologi ini? Apakah juga bisa mempengaruhi film-film yang apa ya istilahnya diproduksi secara tradisional lah, atau tidak menggunakan alat-alat canggih ini, Pak Adnan? Ya. Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, contohnya tadi virtual reality, walaupun bagaimana otomatis yang bisa menikmati virtual reality ini pasti oknum-oknum elit saja. Nah, karena mungkin dalam proses ketika pemutaran film itu dan kita masuk untuk menyaksikan, otomatis kan beda apa ya, kayak beda budgetnya atau beda yang kita bayar tiketingnya misalnya. Pasti beda bagaimana kita ketika masuk di bioskop. Terus bagaimana kalau kita nonton di melalui VR itu, virtual reality itu. Karena kan otomatis ini diperuntukkan untuk kalangan-kalangan elit. Oke. Nah, dan itu mungkin untuk dalam produksi film itu sendiri tentunya pasti ada juga yang membawakan dampak dari segi materi. Mungkin ada pemasukan lebih dari situ. Oh begitu. Ya, tapi di sisi lain juga mungkin alat-alat untuk menontonnya itu ya lumayan juga untuk disiapkan. Karena kayaknya di 3 dimensi, 4 dimensi itu begitu biasanya, Pak Adnan. Ya, 3 dimensi. 3 dimensi ya. Jadi kita seolah-olah kayak masuk di terowongan itu. Ya, sudah masuk di dalam situ. Pokoknya istilahnya kita yang terlibat langsung di dalamnya. Iya, oke. Jadi kalau pembuatan film ini kira-kira memang untuk kalangan elit biasa yang bisa ya. Sebenarnya untuk proses pembuatannya itu mungkin diperuntukkan untuk semua, untuk dari segi cerita. Cuma persoalannya untuk dari segi ketika kita menyaksikannya, menontonnya, itu kan ada apa ya, ada kacamata tersendiri yang disiapkan. Kayak lah anggaplah misalnya contoh di bioskop itu, di bioskop permainan-permainan yang ada di apa ya, di mall itu kan ada virtual reality juga yang kayak ketika kita naik di atas itu seolah-olah kita yang ada di dalamnya. Nah, itu kan pasti lumayan juga budget yang kita keluarkan jika ingin bermain di situ. Ini sama halnya ketika kita mau menyaksikan film itu,
film yang tadi. Anak-anak sekolah juga kayaknya biasanya didatangi di sekolah itu Ya. Pak Adnan ya. Anak-anak kecil itu suruh mau tidak ikut ini nonton film tapi pakai virtual reality itu. Ya. Dan kita orang tuanya membayar itu. Betul. Dan biasa film-film apa ini yang ditampilkan kalau menurut Pak Adnan sendiri yang bagus lah untuk film itu? Kalau Menggunakan teknologi ini. menggunakan teknologi ini. Iya. Mungkin untuk film yang ada di zaman sekarang ini, jika ada kemungkinan ya, untuk kita supaya kita bisa merasakan sensasi yang ada dalam film tersebut. Ini saya mau bercerita tentang ada salah satu film. Nah itu film ini berasal dari Sulawesi Tengah. Kebetulan yang menjadi produser di sana itu adalah teman sendiri. Itu judul filmnya Ina Tobani, Senja Kain Kulit Kayu. Oh jadi Anda dari Sulawesi Tengah ini. Kalau ini kebetulan kemarin pada proses pembuatan film tersebut, itu teman memanggil untuk ke sana bantu-bantu. Nah, makanya disitulah, karena untuk saya sendiri, saya asli Sulbar, Sulawesi Barat. Ya. Jadi lintas provinsi. Iya. Oke. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa itu lumayan menarik? Meskipun dari segi kualitas filmnya itu mungkin masih ada kelemahan-kelemahan. Nah, tapi kalau dari segi cerita, ya saya rasa itu cukup lumayan. Karena di dalam situ dia menceritakan bagaimana proses pembuatan kain kulit kayu itu dilakukan. Mulai dari proses pemilihan batang pohon, nah, terus proses pengambilan dan itu memanjat pohon, tidak memanjat pohon itu untuk ambil kayunya. Nah ini prosesnya semua itu mulai dari proses pengambilan bahan hingga proses pembuatan dan finishing itu semua yang didokumentasikan. Begitu. Nah tapi dibuat dalam bentuk film animasi. Oh iya. Ya. Tahu canggih nah. Lalu dalam proses itu berapa lama Pak Adnan menjalani film ini? Untuk proses dalam pengambilan gambar itu kan ada istilahnya kita mengambil gambaran-gambaran kasarnya dulu. Nah terus untuk terkait proses pembuatan animasinya, sang animator itu ada tim khusus. Nah, jadi ini bekerja kolektif. Karena tidak bisa juga kita kerja semua. Kita yang buat naskah, terus kita yang turun ke lapangan. Kerja tim ceritanya ya, gitu kerja ya. tim, kolektif. Oke, baiklah. Jadi film itu menarik sebenarnya untuk ditonton. Sayangnya kemarin terputar Sahabat Budaya di mana di Postrut ya kemarin pameran Postrut. Di Postrut. Diputar tadi malam. Ya, di Postrut di kampus Institut Kesenian Makassar. Tadi malam diputar. Ya, tadi malam diputar. Ya, seandainya saya tidak, pasti saya datang. Disensor ya. Oh iya, saya lagi. Oke, baiklah. Itu tentang film tersebut ya. Baik, kita jeda dulu Pak Adnan. Kita akan kembali sesaat lagi. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga. Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Enrekang,
terdapat olahan keju tradisional yang disebut danke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Enrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan danke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut danke. Proses pembuatan keju danke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, danke, produksi asli Enrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama Pak Adnan, sahabat budaya, di pagi menjelang siang hari ini. Tadi kita berbincang mengenai bagaimana film itu punya eksistensi saat ini dan perkembangan film saat ini. Nah, untuk itu sekarang Pak Adnan, apakah ini ada pergeseran dalam preferensi penonton untuk film blockbuster? Kita tahu blockbuster ini adalah film yang sukses dengan secara komersial dan menampilkan bintang-bintang terkenal, ya, dengan film independen atau dokumenter. Adakah? Ya, kalau kita lihatlah sekarang film, jangan dibilang tontonan film Korea pun ya itu jadi tontonan yang menarik begitu untuk ditonton. Boleh, silakan Pak Adnan. Terkait dengan pergeseran penonton dari film blockbuster ke film-film lokal itu, tentunya kita semua bisa melihat. Itu sangat terlihat bahwa film-film lokal atau film dokumenter itu sudah agak turun peminatnya. Karena kenapa? Mungkin karena faktor bosan kah, atau mungkin cerita yang disuguhkan kurang menarik. Dan di sisi lain untuk film-film yang diproduksi skala besar itu, blockbuster itu, mungkin karena suguhan cerita juga yang luar biasa. Dan memang kalau dari segi proses produksinya tentunya pasti beda anggaran yang digunakan ini. Nah, semakin besar anggaran itu, kadang-kadang itu filmnya akan kualitasnya semakin baik. Oh begitu. Karena beda halnya dengan jika anggarannya tidak terlalu bagaimana, mungkin ya sesederhana itu juga hasilnya. Makanya itu mungkin juga film-film yang blockbuster itu lebih menggugah, lebih actionnya lebih dapat, dan itu lebih menarik minat, apalagi untuk kalangan-kalangan muda sekarang saat ini. Iya, kalau kita lihat kan dokumenter durasinya tidak terlalu banyak, durasinya pendek. Betul. Dan dulu kita nontonnya di layar tancap. Layar tancap. Iya kan. Kalau sekarang masukin di tempat yang sudah canggih, mau nonton dokumenter di situ, orang-orang berpikir, dokumenter ya, jami deh. Ada bisa ku nonton di tempat itu yang lain ya, begitu ya. Ini yang mungkin yang bergesernya juga karena ruang dan waktu ya mungkin ya Pak Adnan. Ya, kalau berbicara masalah ruang, justru sekarang itu untuk mengakses film-film tertentu lebih mudah. Karena kenapa? Kita bisa mengakses langsung melalui internet. Baik dari TikTok kah, dari YouTube kah, atau bahkan juga kadang-kadang ada di Facebook dan media sosial lainnya. Itu kalau mau berpikir bagaimana caranya supaya bisa menyaksikan film, itu kayaknya sudah tersedia semua di internet itu. Tapi meskipun ada sih film-film tertentu yang tidak dipublikasikan karena mungkin begitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang film blockbuster dengan independen, tergantung seleranya penonton ya? Ya, tergantung seleranya penonton. Oke, baiklah. Pak Adnan, kembali lagi.
bagaimana sebenarnya pemerintah dan lembaga terkait dapat mendukung pertumbuhan industri film, terutama film lokal, dan berdaya saing di pasar global? Ya, terkait dengan dukungan pemerintah ya. Ini kan sekarang ada bantuan-bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah, Kementerian Kebudayaan kalau tidak salah. Iya. Nah itu ada beberapa bantuan-bantuan yang mereka salurkan itu. Ini untuk kebudayaan, pemajuan kebudayaan. Nah terkait dengan itu ada beberapa proses kreatif yang dibuat teman-teman itu. Mungkin ada juga yang membuat film. Nah itu dari mungkin ke dalam bentuk film dokumenter kah atau film animasi. Nah ini maksudnya di sini pemerintah ternyata sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat itu untuk melakukan proses kreatif. Khususnya ini tentang budaya ya. Kalau untuk di kementerian lainnya saya kurang tahu. Tapi yang saya tangkap ini untuk khusus di memberikan bantuan itu tentang kebudayaan, tapi itu pun tentang kebudayaan. Ini dari Kementerian Kebudayaan itu sendiri. Jadi ada ya jadi bantuannya ada. biasa beberapa ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Makanya itu ada beberapa film. Iya. Mungkin di Sulawesi sendiri itu kalau tidak salah itu ada beberapa film yang dapat diproduksi melalui dana tersebut. Oke. Kayak kita punya film sekarang, filmnya orang Sulawesi itu banyak Mi. Iya. Banyak sekali Mi, film-film juga yang laku. Cindolo Natape. Iya. Itu kan juga di bioskop diputar tapi lebih ke budaya lokal begitu. Ya, budaya lokal. Oke, kita kembali lagi. Kalau film-film lokal yang kita bilang mau berdaya saing secara global, apakah ada menurut Pak Adnan yang bisa menjadi referensi begitu? Apa yang bisa diangkat budaya lokal kita? Kalau terkait budaya lokal sebenarnya banyak sekali. Sirina Cuma Pace. ya Sirina Pace bisa juga yang mengangkat tentang kebudayaan Siri itu ya. Supaya bagaimana caranya ini martabat ini bisa dijaga. Terus kemarin juga yang kayak Uang Panai itu kan lumayan terkenal juga. Iya betul. Lumayan terkenal juga tuh Uang Panai. Karena itu kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan itu khususnya terkait Uang Panai itu ya memang banyak yang terjadi. Karena faktor panai itu sendiri akhirnya banyak yang harusnya sudah menikah tapi ya mau tidak mau terhalangi dulu karena umurnya sudah cukup matang. Umur sudah matang, tapi dari segi itu panai itu sendiri ya cuma mungkin kalau faktor panai di sini ya mungkin bisa saja ambigu ya. Di samping dari segi materi mungkin ada karena faktor yang lain juga. Nah tapi kan kalau kita meneropong terkait panai itu sendiri, ya itu banyak yang terjadi. Kenapa banyak yang gagal menikah gara-gara kepala. Sekarang sewa gedung berapa tahu? Ya berapa sewa gedung? Jadi belum lagi satu setel emas. Satu setel emas. Sawah. Pokoknya jadi seorang lelaki dari Sulawesi itu mesti siap tempur. Siap dan uang panainya. Ya siap. Pokoknya harus matang memang. Sampai ini rambut juga matang gitu ya. Itu menariknya. Yang diangkat di Uang Panai itu terkait dengan kebudayaan kita yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan itu menarik juga bisa bersaing ya, di menarik pasar juga. Global. Ya betul. Oke. Baiklah. Kita kembali lagi bicara tadi tentang film yang ada dengan film lokal. Apa sebenarnya yang dicari penonton saat memilih film untuk ditonton? Menurut pengalaman Pak Adnan sendiri di lapangan melihat perbandingan generasi lah atau generasi saat ini lah. Ya. Anak milenial lah. Oke lah, silakan ya, Pak Adnan. Kalau dari pandangan anak milenial ya. Beberapa kali saya nonton bareng dengan anak-anak milenial zaman sekarang itu. Ternyata mereka lebih memperhatikan
parasnya. Maksudnya dalam artian kalau laki-laki otomatis pasti Yang aktris cakep. perempuannya yang dilihat, yang cantiknya. Kalau perempuan yang gagah-gagahnya. Contoh opa-opa Korea itu kayak banyak peminatnya itu, khusus untuk di kalangan para pemudi-pemudi sekarang itu. Gen Z itu Ya, ya. cewek-cewek. Tapi jangan salah, laki-laki juga banyak juga yang suka itu. Mungkin karena cewek-ceweknya juga yang menarik ya. Ya. Atau mungkin gaya laki-lakinya juga yang cool-cool begitu. Yang ya intinya itu dari segi pemerannya. Dari segi peran. Dari segi aktornya ini, aktor atau aktrisnya yang memerankan film itu. Iya juga ya. Biar biasa kalau pada saat ini kita lihat, ini yang main kayak Tom Cruise. Ya. Atau siapalah pemain-pemain yang perempuan-perempuan juga yang lainnya, dilihat cantik yang main, oh pemain terkenal, nonton. Ya. Ekspektasinya itu sudah tinggi terkait itu film juga. itu. Pas masuk gini, begitu Jipale. Pemainnya juga yang terkenal. Itu yang menjadi daya tarik Iya, ya. menjadi daya tarik. Oke, baiklah. Baik, kita akan jeda kembali lagi, Pak Adnan. Kita akan kembali sesaat lagi. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kah? Maksud saya. Itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya? Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya. Kenapa? Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita. Oh iya, terus kapan dong? Minggu aja deh, gimana? Jangan, emang kamu gak ke gereja? Izin sekali gak apa-apa kali. Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah. Terus? Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan. Oke, let's go. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita kembali berbincang bersama Pak Adnan di pagi menjelang siang hari ini. Baik, Pak Adnan tadi bicara tentang film yang ada itu punya peran sangat penting, apalagi aktris, aktornya.
mungkin juga dalam cerita film itu walaupun ekspektasinya tinggi bahwa aktrisnya, aktornya yang memerankan itu sangat baik, pada saat nonton ekspektasinya begitu Ji. Nah sekarang bagaimana nih Pak Adnan melihat hal ini? Film sendiri, apakah hanya aktris, aktor yang berperan dalam menarik perhatian penonton, ataukah produser juga bisa menarik untuk orang itu menonton atau kita menonton? Oh produsernya ini bagus pasti. Produsernya kayak orang-orang yang sudah berkecimpung lama lah dalam film itu juga berpengaruh. Silakan. Ya tentunya dari produser itu sendiri itu berpengaruh. Iya. Karena kenapa? Produser ini dia yang memikirkan proses pembuatan film ini sukses. Dia akan membagi-bagi tim bagaimana cara supaya ini mulai dari proses pencarian anggarannya, terus proses publikasinya, nah, terus bagaimana dia memanggil seorang sutradara yang memang betul-betul bisa mengangkat naskah supaya memvisualisasikan naskah itu supaya lebih baik. Nah, karena tidak dipungkiri itu seorang produser ini dia secara tidak langsung itu dia yang menangani ini produksi film ini bisa sukses tidaknya. Dari tangannya awal, mulai dari sebelum produksi, terus proses produksi, bahkan hingga setelah produksi itu sendiri, penyaluran film itu untuk nantinya diputar kemana, mau dijual kemana dan sebagainya. Oh jadi itu fungsinya produser juga, dan itu jadi perhatian juga ya. Pastinya tidak mau kalah dengan film-film luar begitu. Ya, betul. Oke. Nah kalau bicara mengenai kecanggihan AI, ini kita kan lihatlah sekarang AI itu biar orang sudah, mohon maaf nih, orang yang sudah meninggal, tapi dia bisa bikin. Akhirnya orang itu bisa berbicara walaupun itu hanya mulutnya dan matanya yang bergerak. Nah, bagaimana? Apakah ada kekhawatiran tentang hilangnya sentuhan manusiawi dalam pembuatan film? Dengan ada pengaruh AI ini, silakan Pak Adnan. Oke. Terkait dengan kecanggihan AI itu sendiri ya. Mungkin bisa saja karya yang dihasilkan AI itu lebih bagus daripada karya manual yang dibuat oleh manusia. Mungkin dari segi editing dan sebagainya. Nah, tapi perlu diingat bahwasanya AI tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa pikiran dari manusia. Nah, kita sebagai manusia yang mengendalikan AI itu, kita yang memberikan gambaran tentang apa yang akan kita kerjakan. Misalnya mungkin proses bangunan kah, atau proses pembuatan film kah, video kah, dan sebagainya. Nah itu kan AI ini mungkin akan sulit untuk menerjemahkan, membuat sebuah karya tanpa adanya manusia yang membuat sebuah deskripsi yang menceritakan secara detail, kemudian itulah yang digambarkan dalam bentuk itu, memvisualkan itu. Nah jadi di sini tetap manusia memiliki peranan penting karena dari pikirannya itu. Oh begitu. Ya. Oke. Jadi tidak takut ya? Ya tidak. Kalau ya pasti ada juga sih yang takut. Karena kenapa? Mungkin jasanya tidak kepake lagi dan sebagainya. Misalnya dari untuk yang esang editor itu, karena memang itu juga sih untuk memutus lapangan pekerjaan itu kadang-kadang itu juga berpengaruh. Kayak aktrisnya maksudnya juga. Kalau aktrisnya kayaknya tidak kayaknya. Oh begitu ya. Karena tidak mungkin kita mau dalam proses pembuatan film itu karena aktris pasti berpengaruh juga di situ. Maksudnya dalam artian beda ketika misalnya nama-nama tertentu yang sudah terkenal kita panggil untuk main dalam film kita, atau langsung minta buatkan ke AI, pasti beda.
Banyak kan film-film animasi saat ini kan Ya, begitu. film animasi betul. Wow, canggih. Tapi tetap juga pakai suara manusia. Ya, tetap. Dan itu pun aktris terkenal dipakai ya. Baiklah. Jadi begini, kembali lagi. Jadi sentuhan-sentuhan manusia dengan pembuatan film ini ya tidak ada kekhawatiran sebenarnya ya, karena tetap pakai manusia begitu ya Pak Adnan ya. Tapi tergantung juga konteksnya di bagian mana. Oh gitu. Ya. Ada. Ya karena kan dalam faktor editing bisa saja tidak pakai lagi sang editor. Ini produser minta saja langsung saja ke AI itu untuk editing, memperhalus gambar dan sebagainya. Iya juga. Tinggal disebut saja langsung Ya. keluar nih. Tinggal dikasih saja arahan. Iya. Canggih. Betul. Oke, baiklah Pak Adnan. Kalau bicara tentang media sosial, Ya, tadi medsos. sempat kita bilang bahwa film itu sekarang juga ada kekuatannya di media sosial. Nah, bagaimana sebenarnya media sosial dalam berperan dalam mempromosikan film-film saat ini? Ya. Silakan Pak Adnan. Terkait media sosial itu kadang-kadang ada potongan-potongan scene, potongan-potongan adegan yang ada dalam film itu ditampilkan di berbagai macam media sosial. Tapi ada juga yang ditampilkan secara full penuh. Oh, begitu. Tergantung durasi filmnya bagaimana. Nah, mulai dari Facebook, terus TikTok, IG juga, Telegram, YouTube dan sebagainya itu. Nah, dari sini juga para muda-mudi atau masyarakat itu ketika ingin mengakses sebuah film itu bisa saja diakses dari situ. Nah, atau mungkin kalau misalnya dia mencari tentang film apa, itu kan kadang-kadang dalam media sosial itu meskipun ada potongan-potongan adegan, tapi kadang juga di situ ditampilkan alamat situsnya ini untuk bisa mendownload film fullnya. Oh begitu. Ya, jadi itu memiliki peran juga untuk mempublikasikan ke khalayak umum. Jadi peran media sosial Ya, sangat peran penting media ya? sosial betul. Oke, baiklah. Nah, kalau bicara tentang tantangan Ya, tantangan perfilman saat ini, apa perbandingannya tantangan di masa lalu dengan tantangan saat ini? Apakah baik itu dari sisi aktrisnya, dari sisi filmnya itu dia punya cerita di baliknya, atau apalagi nih mungkin Pak Adnan, apa tantangan dalam pembuatan atau film ini sendiri di masyarakat? Ya, kalau membahas tentang tantangan dalam pembuatan film itu kompleks juga. Iya. Ya mungkin dari segi cerita ya. Iya. Nah, kadang-kadang itu ada yang mau produksi film tapi tidak tahu mau produksi film tentang apa. Makanya di sini yang mempunyai peran penting itu sang penulis cerita, scriptwriter. Nah, dia mesti membuat sebuah naskah itu yang memang betul-betul bisa menarik, dibaca saja menarik, apalagi divisualkan. Iya tahu. Nah, kemudian tentu yang paling utama juga itu anggaran. Oke, anggaran. Nah, karena tidak mungkin kita bisa membuat sebuah produksi film tanpa ada budget. Iya. Karena dari situlah kita akan membayar kameramennya, bayar sutradara, terus membayar para aktor-aktor, para pemain. Nah, untuk bagus kalau misalnya ada kamera sendiri, tapi kameranya juga dibayar. Kan biasa ada disewa ya? Nah, ada disewa. Dari lampunya, lightingnya, Ya, apa betul, semuanya semua. Jadi Artistiknya, lighting dan sebagainya. Itulah salah satu juga tantangannya. Ya, tantangan. Pokoknya dari segi budgeting. Budgeting yang menjadi tantangan. Oke. Nah, Pak Adnan, kalau bicara tentang film, film kan sekarang kalau di bioskop itu juga salah satu adalah yang ya biasa bioskopnya full, kadang juga sepi. Nah, sebenarnya itu apakah kunci dari suksesnya film itu? Apakah dari promosinya sendiri
ataukah dari sisi ceritanya sendiri, ataukah dari kenyamanan orang menonton di film tersebut, entah itu dari sisi ya hati lah. Tadi kita bilang sempat ada yang sedih, ada yang senang tapi dilihat filmnya biasa saja. Oke, silakan Pak Adnan. Ya, kalau itu saling berkaitan satu sama lain. Oke. Kalau menurut saya. Iya. Karena kenapa? Meskipun menurut saya itu filmnya bagus dan menyentuh hati, tapi belum tentu menurut ibu itu bagus filmnya. Iya. Tergantung selera. Oke. Nah, terus tadi apa lagi tadi? Bahwa dari sisi peran. Dari sisi peran. Iya, dari sisi perannya, lalu juga dari sisi bahwa genre mungkin juga itu pengaruh. Ya, genre. Dalam penulisan film itu, kayak genrenya drama, juga ya drama apa segala macam, kolosal kah atau apa? Nah, kalau untuk khalayak umumnya, kadang-kadang itu kalau saya melihat keluarga itu ibu-ibu khususnya itu kalau nonton bareng di depan televisi itu kadang-kadang mereka berkelahi dengan televisi itu sendiri. Saya nonton film-film tertentu, anggaplah drama yang ada saat ini, film-film India itu apa judulnya itu, yang kadang-kadang itu dia tonton, mungkin karena faktor kejengkelannya, akhirnya dia secara tidak sadar itu berbicara dengan televisi itu. Dia bilang, pindah itu datang itu di belakang. Itu kadang-kadang ada ibu-ibu seperti itu, dan bukan cuma ibu-ibu, anak muda juga ada seperti itu. Oh begitu. Nah, tergantung mungkin ini dari segi penyajian cerita ya. Penyajian cerita ini bagaimana sang sutradara ini dia membawa kita supaya kita seolah-olah merasa ada di dalam film itu. Jadi saling keterkaitan. Dan bagaimana caranya ini sang aktor memainkan peranannya dengan baik, ekspresinya bagaimana. Itu tantangannya ya. Oke, baiklah. Nah, kalau bicara tentang film kembali, dan ini kalau ya film ini sendiri kan kita tidak pungkiri lah, harus bersaing lah dengan game saat ini. Ya. Film, bagaimana film dapat terus beradaptasi dengan tetap relevan di tengah persaingan ketat dengan bentuk hiburan lain seperti video game atau serial TV. Itu yang saya bilang tadi, orang serial TV-nya kan ongoing. Kalau film-film kayak kolosal sekarang, film K-pop, ya kolosal itu dia ongoing. Begitu film-film cinta juga ongoing. Nah, bagaimana dia bersaing dengan film dan video game yang kita tahu lah. Ya. Oke, silakan Pak Adnan. Jadi itu yang menjadi salah satu tugas yang termasuk menantang ya untuk saat ini, karena di tengah persaingan dunia perfilman itu ya mungkin kita masih tertinggal, tapi bisa saja karena saat ini juga sudah banyak para sinias-sinias itu teman-teman yang aktif dalam dunia perfilman itu sudah mulai tetap semangat saat ini. Saat ini sudah ada beberapa teman-teman juga itu yang sudah melakukan proses produksi film. Dan mungkin dalam waktu dekat ini beberapa bulan bahkan tahun ke depan ini film-film terbaru itu yang tentunya itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena tidak dipungkiri bahwa saat ini yang memeran penting penikmat dalam film itu sendiri adalah para generasi. Nah, jadi bagaimana cara supaya generasi ini meminati film yang diproduksi itu? Ya tentunya mesti sesuai dengan, kadang-kadang mesti sesuai dengan pengalaman. Mayoritas misalnya dalam dunia percintaan. Nah, itu kadang-kadang pemuda itu kayak suka dengan hal-hal seperti itu, yang romantik seperti itu. Oh begitu. Ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang film, tadi saya sempat berpikir bahwa
memang film-film sekarang itu banyak sekali, bahkan mereka bikin per episode yang panjang. Apakah itu juga salah satu daya tarik untuk mengajak penonton untuk penasaran dengan film tersebut? Ya. Dan masih relevan sampai saat ini ya film itu ya. Ya, ada beberapa film yang per episode seperti itu. Mungkin karena di sisi lain ceritanya sangat panjang. Ya. Dan di sisi lain juga mungkin, tapi kebanyakan itu memang dari segi cerita. Mungkin kalau disuguhkan dalam satu episode saja, mungkin itu durasinya sangat panjang. Dan kadang-kadang itu durasi yang panjang itu, apalagi kalau ceritanya kurang menarik, itu pasti membosankan. Nah makanya dia cari strategi itu untuk memotong-motong per episode. Yang tadinya satu episode langsung jadi 10 episode. Nah karena kadang-kadang juga itu sang penikmat film ini ketika menyaksikan sebuah film, lantas ketika dia mendapati sebuah adegan yang menarik, nah ini biasanya disimpan di akhir sebelum film episodenya ini selesai. Nah makanya penonton, masa selesai? Pasti masih ada lanjutannya ini. Makanya dia minat lagi untuk menonton episode selanjutnya karena dia masih penasaran dengan ceritanya. Iya, cocoki. Ya. Cocoki begitu memang biasa kita itu. Jadi apa di berikutnya? Kenapa tadi tuh hampir mau ditempelin, tapi kok tidak jadi? Apa kejadiannya itu ya? Oke, baiklah. Pak Adnan, kalau di Institut Kesenian Makassar sendiri, apa yang mahasiswa biasa cerita kepada Pak Adnan bahwa Pak Adnan ini filmnya harusnya sebenarnya seperti ini. Adakah yang mereka berikan masukan untuk film itu terus ada dan berdaya saing di pasaran? Ya, kalau terkait dengan itu, anak-anak sering kita kaitkan lah cerita dengan pertanyaan gini, apa tren masa depan yang paling menarik dalam dunia perfilman yang kita harapkan mengubah cara kita mengkonsumsi dan menghargai film itu? Nah kaitannya dengan anak-anak di IKM sendiri, silakan Pak. Mengubah cara kita mengkonsumsi dan menghargai film itu sendiri. Dan anak-anak IKM biasa apa cerita curhatannya ini? Iya. Nah kadang-kadang itu yang menjadi masalah juga sekarang, ada beberapa orang. Ini ceritanya film yang baru tayang di bioskop ya. Ini dia mau pergi nonton di bioskop tapi materinya tidak cukup. Nah itu kadang-kadang yang menjadi persoalan juga. Sebenarnya ini mau nonton film juga tapi karena belum ada ya mau bagaimana. Jadi kadang-kadang itu ada yang menunggu tunggu saja sampai tayang di apa? Dia di channel-channel tertentu atau di XX1 itu dan sebagainya. Nanti tunggu saya di situ. Jadi yang tadinya ini ada beberapa yang pergi nonton tapi ada juga yang belum. Nah ini yang sudah pergi nonton, ketika keluar film baru dia nonton lagi, sedangkan ini yang satunya ini yang sebelah pihak ini belum selesai nonton satu, ada lagi yang baru, jadi dia ketinggalan informasi. Untuk terkait dengan proses kreatif dalam pembuatan film itu, bagusnya memang kalau saya secara pribadi itu mengangkat tentang budaya yang dikaitkan dengan kondisi saat ini. Contohnya itu kondisi sosial bagaimana, mungkin apakah dari segi kata siri ya, dari martabat. Itu kadang-kadang dari kata itu mempunyai multi tafsir, banyak penafsiran orang yang berbeda. Tergantung bagaimana orang penempatannya. Kadang-kadang itu kalau kita di jalan tiba-tiba ada yang meludah sembarangan itu kita yang melihat itu sebenarnya itu tidak bagus. Tapi mereka yang melakukan itu mungkin sudah tidak tertahankan karena sudah tak kumpul di dalam dan dia sudah tidak ada tempat mengelola, akhirnya terpaksa. Tapi kan ini di sini ya ada kontradiktif juga, yang mana sebenarnya yang salah, yang mana sebenarnya benar. Karena di sisi lain mau menahan tapi ini mesti dikeluarkan kalau sudah tak kumpul dari tadi, ini sudah ditahan karena banyak orang yang lalu lalang, akhirnya ditahan terus. Nah kebetulan ada satu orang yang lewat, anggaplah saya yang lewat, dan dia tidak lihat tiba-tiba saya kena. Nah itu kan siri ini masa jika sebegini, akhirnya ada lagi yang di situ tanpa ada cerita dulu. Maksudnya di sini penempatan hal seperti itu
Saya kata siri itu yang martabat. Ada yang beranggapan bahwa tidak bisa karena kalau misalnya saya melakukan seperti ini, masa dia lawan saya padahal saya lebih tua. Itu kan kadang-kadang seperti itu. Hierarkinya masih ada gitu ya. Masih ada. Oke. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi nih, Pak Adnan. Kalau bicara tentang film lokal, film lokal, apakah pemain lokal itu juga pantas untuk ditampilkan atau dari luar yang tadi saya bilang bahwa pemain-pemain terkenal lah yang memainkan film lokal kita saat ini? Apa menurut Pak Adnan sendiri? Kalau saya secara pribadi, semua orang itu pantas untuk tampil dalam film. Cuma yang mesti diolah di situ bagaimana dia memainkan karakter yang diberikan. Nah, kadang-kadang yang membuat film menarik itu kan ketika dia mewakili sebuah karakter, lantas itu sangat pas dengan maunya cerita. Karena kadang juga kalau misalnya dipaksakan anggaplah sebuah karakter yang kayak gagap begitu, terus dimainkan oleh karakter yang tidak bisa melakukan itu kan akan sangat mengganjal. Nah, jadi sebenarnya semua orang bisa menjadi seorang aktor atau aktris dalam film-film lokal itu. Cuma mungkin dari segi kepercayaan, dikasih kepercayaan diri supaya dia bisa memerankan itu, dan juga tentunya mesti ada latihan-latihan ya, apalagi orang yang belum pernah berkecimpung di dalamnya, tapi kita mau coba untuk mengajak dia bermain film. Kita lanjut ke IKM, Institut Kesenian Makassar. Film apa biasa yang ditontonkan atau yang dibuat, atau adakah karya sudah yang dibuat oleh Institut Kesenian Makassar untuk film ini sendiri? Kalau untuk karya film itu sendiri di Institut Kesenian Makassar untuk saat ini ini belum, karena ini baru tahun keduanya nih IKM. Tapi alumni IKM yang lalu itu bahkan sudah ada sampai ke internasional karya-karyanya. Contoh? Itu alumni. Contohnya itu saya lupa namanya siapa, namanya senior itu. Itu filmnya. Saya juga kurangan. Lupa ya, senior yang di angkatan tua itu. Padahal kemarin sempat diperlihatkan itu filmnya, cuma saya seharusnya harus terjun ke post truth kemarin ini. Iya, jujur banyak juga itu kayak. Tapi dia mengangkat tema apa? Dia tentang budaya. Kalau tidak budaya kayaknya itu tentang budaya. Tentang budaya yang selalu diangkat oleh IKM untuk film itu sendiri Bahkan kadang juga mengangkat tergantung juga kondisinya, isu-isu yang lagi global saat ini atau isu yang menarik. Begitu. Dan durasi filmnya berapa lama kira-kira menurut Pak yang biasa ditampilkan dulu? 30 menit? Mungkin enggak sampai segitu kayaknya. Iya, durasi pendek ya. Iya, kurang lebih 20 menitan lah, entahkah lebih sedikit atau kurang dari itu. Oke, baiklah. Nah, harapannya terhadap perfilman masa depan saat ini dan juga closing statement Pak Adnan, silakan. Oke. Jadi harapan saya ke depannya itu supaya bagaimana perfilman di Sulawesi Selatan ini khususnya bisa juga karya-karya itu bisa juga membooming sampai ke nasional bahkan internasional, mengikut jejak-jejak para senior-senior yang sudah membooming nama-namanya itu. Dan saya harap para generasi baru itu bisa menyusul hal seperti itu. Apalagi kalau kita mengangkat tentang kebudayaan kita sendiri, itu yang diperkenalkan di dunia, di kancah nasional maupun internasional, itu akan lebih menarik lagi. Karena biar bagaimanapun itu melalui film kita bisa menyebarkan informasi apapun itu, baik informasi positif maupun negatif. Gitu. Dan lebih ke budaya juga diperkenalkan lebih ke budaya juga. Baik,
Terima kasih Pak Muhammad Adnan sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar. Beliau adalah Kaprodi TV dan Film Institut Kesenian Makassar dengan topik kita eksistensi film dalam masyarakat. Sampai jumpa, sukses untuk aktivitasnya, sukses untuk post-truthnya. Kita akan nonton lagi kapan-kapan. Kita akan nonton filmnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Lawan samudra terbentang katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.